siapa yang akan makan atau dimakan. Yes, makan dan akan dimakan itu siapa? So, tanpa berlama-lama, tak kenal maka tak sayang. Makanya ada kita berdua yang akan menemani kalian. Ada saya Ranger Mas Dan juga Lim Koco. masih di MWI IWC. Oke, dan kita tahu ya kalau ngomongin soal penampilan Navi Malai ini pertama kali kita lihat nih di stream Indo ya maksudnya. Karena kemarin mereka ada di stream yang lain, stream B kan. Dan gue tim kurang suka Belerik untuk counter Joy. Ya, gue juga. Kayak nanggung. Gue rasa tuh dengan Tigreal sekalian. Kalau gue lebih ke arah yang punya sisi pasti sih, ya. Jadi kalau bisa gue bilang ngomongin ke arah Belerik ini cuma akan jadi badan aja dan mungkin akan coba untuk nempelin menuju ke arah Hilda supaya tidak terlalu masuk ke dalam jungle yang bikin dari Lina. Itu dia. Maksud gue kalau Tigreal dia bisa dorong. Kalau memang Joy-nya tiba-tiba masuk dia bisa implosion. Jadi kayak tanggung. Belerik ini Wrath of Dryad akarnya itu kan menjalarnya nggak secepat dengan implosion langsung nyedot. Makanya kayak ada celah juga untuk dia nahan, untuk dia ngebuang waktu lah jatuhnya. Makanya gue nggak terlalu suka. Tapi ya bukan nggak bisa ya. Karena beberapa kali juga sempat dipopulerkan nih, apalagi di M-Series kemarin kan. Oke. Sempat juga. Tapi kalau ngomong dari emblemnya kita bisa menyaksikan kalau misalnya ngomongin Irithel, one by one situation akan sangat kuat dirinya. Dan apalagi berhadapan langsung dengan ada Joy. Dan Irithel ini adalah salah satu hero yang bisa meng-counter Joy juga secara tidak langsung nih. Sebenarnya Dia cukup bisa membuat Joy ini instant damage. Tapi late gamenya itu berada di posisi yang nanti gitu loh, nggak bisa sekarang. sebenarnya kalau dibilang counter bukan counter. Ini sekali banget. First Blood hampir saja berhasil menangkap First Blood dari Zaisi. Dan kalau bisa dibicarakan, kalau ngomongin ke arah sosok dari Irithel kali ini, dia akan sangat punya kesempatan sangat bagus untuk dominasi di laningnya kalau Turtle didapatkan. Tapi para pasukan dari tim Liquid, mereka tidak akan meninggalkan begitu saja Turtle pertama mereka. Karena mereka coba dengan Brave Fighters, sudah menutup jalan ke retribution sangat baik dari Rina. Dengan reward dari polisi mereka nggak bisa masuk lebih dalam lagi, bakar Ramichi. Itu dia, dengan satu ikatan yang tidak berhasil, dengan satu gendongan pun yang tidak didapatkan oleh Shah. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid memastikan kalau mereka udah coba, mereka udah semaksimal mungkin masuk ke dalam Turtle. Iya. Tapi gue ngeliat di mana bagus banget sih permainan dari Hani, dari Yves-nya. Karena pertama satu, dia out level kan, menang levelnya. Dan Rina mendapatkan sedikit gangguan, tapi kayak udah sedikit telat kali ya kalau di levelnya udah perbandingannya sampai 2 level. Oke. Tapi kalau ngomong perbandingan ke arah 2 level ini juga akan cukup bisa berimpact tinggi. Tapi ngomongin Lim, dari tim Liquid, kita lihat juga mereka masih nunggu untuk Turtle yang kedua. Karena tadi posisinya belum banyak yang masih belum level 4. Itu dia, dari posisinya Zazy, dia nggak ada Crimson Beacon, seenggaknya buat kabur, tapi dipanis. Team fight kembali terjadi dan satu point kill Soju langsung dilahap, ditelan bulat-bulat dengan damage yang cukup besar. Bahkan para pasukan dari tim Navi MY, mereka hampir saja tersteal dari jungle-jungle yang dimiliki. Tapi ternyata benar, 2 jungle hampir dimakan, dapat 1. Dan dapat sana Joy-nya terperangkap Ramichi, gak ada jalan untuk pulang, gak ada bisa menyelamatkan, gak ada Hilda. Dan bahkan lihat stiker dari Navi MY. Nah. Iya, gua ngeliat di mana memang Navi MY ini tahu nih how to punish. Gimana caranya makan, tapi Fafau mencoba untuk bertahan di arah top lane dan berhasil dengan Crimson Beacon yang sudah keluar. Bahkan Soju di depan sana mencoba untuk langsung out, tidak terlalu banyak impact karena flattingannya pun nggak maksimal di sini. Benar-benar. Karena sisa 1 minion tadi. Kerugiannya ya tadi satu katapult doang kan yang nggak dapat Fafau-nya. Di heal, revitalize dari Raymond. Raymond ini Raymundo ya, berarti dari Indonesia juga kan. Salah satu player ladies dari Indo juga yang masuk ke import berarti. Tapi balik lagi nih kalau ngelihat dari Hilda yang sekarang impactnya makin turun gak sih, Ci? Oh iya, betul. Semakin susah juga dia untuk invade jungle. Ditambah lagi kalau ngomongin Kara Isansin tuh early-nya walaupun dia tidak power banget, tapi dia punya damage. Bukan berarti nggak sama sekali damage. Dan dia nggak depending on skill, Lim. Dia depending on pasif. Basic attack yang dapatkan retribution yang on point. Kali ini berhasil menghindari Brave Fighters yang terlalu kuat dari Daiki. Bahkan di depan sana tidak ada damage tambahan yang bisa melindungi sosok para pasukan dari tim Liquid. Lihat, Brave Fighter that's it, cuma itu aja. Dan damage turret yang berhasil membuat Daiki sakaratul maut. Dan bahkan kali ini Daiki nggak ada jalan untuk pulang. Kehilangan Daiki menandakan dari tim Liquid mereka akan kurang dari tim fight crowd control 5 versus 5 atau 4 versus 4-nya. Dan turtle-nya pun Belanja kebutuhan sehari-hari bunga mulai 0%. Dapatkan diskon 50% sampai 100.000. jadi kekurangan orang.
ditambah punishment dari Navi MY. Seperti yang gue bilang, Navi MY mereka tahu nih how to punish. Mereka tahu caranya untuk makan Soju mungkin, untuk makan kayak Daiki tadi. Mereka bagi orang, tapi itu nggak sampai kurang gitu loh. Mereka punya dampak yang bagus banget sih ketika mereka hitungannya lebih matang. Hitungan mereka lebih matang, mungkin nanti akan menuju ke arah turtle yang berikutnya. Kenapa? Turtle berikutnya akan ada di arah bottom lane. Ditambah ini akan menjadi kesempatan besar untuk para pasukan dari tim Navi MY mendapatkan objektivitas yang perfect. Objektif yang perfect membuat dari Iritel punya waktu lebih cepat. Ngomongin ke Ramichi, dengan undernya dia, ini akan membuat Favo tidak akan gampang untuk di take down. Tidak akan gampang untuk di solo pick. Dan lihat, di arah top lane bakal coba terjadi. Mulai mencoba dilindungi oleh para pasukan dari tim Liquid. Kali ini tidak mampu mendapatkan sosok dari Favo untuk melindungi Ramichi. Dan akhirnya, menukarkan 1 untuk 1 adalah pilihan terbaik yang bisa mereka dapatkan. Ya, Wrath of Dryad tadi yang udah digunakan duluan ya. Jadi nggak ada lagi skill yang bisa untuk nge-backup. By the way, Navi MY mereka unggul dari killnya, tapi dari gold. Lihat tim Liquid PH mereka juga nggak ketinggalan nih, mereka bisa mengejar walaupun hanya 1 kill saja yang mereka amankan. Berarti memang artinya farming management mereka rapih nih dari tim Liquid PH, nggak bisa dianggap remeh juga. Ditambah ada Cloud yang Kla maksudnya yang belum tumbang sama sekali. Ya memang sih kalau ngomongin Granger, Sky Wizard dia butuh banget poin kill, tapi selama nggak tumbang menurut gue ya namanya gold lane akan tetap tajir, akan tetap punya item, dan itu akan tetap bahaya. Wanted Shocker menuju ke arah Kla harusnya. Mencoba untuk melakukan sedikit flanking, target mereka menuju ke arah turtle. Objektif perfect kali ini apakah didapatkah para pasukan dari tim Navi MY? Tampaknya Favo join. mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Mundur ke arah belakang dan semua jawaban, Lim. Jadi ya Favau-nya sampai join ya, berarti memang sumber damage yang kurang tadi akan tertutup dengan hadirnya Favau. Ditambah di Sansin yang akhirnya dibawa farming. Oke, Joy juga tipikal hero farming kok. Harusnya Joy sama Sansin ini levelnya emang gak beda jauh, jadi akan sama lah dari speed farmingnya. Mungkin turtle terakhir bisa di skip. Joy-nya udah ada sinyal di top lane ya. Dia nggak mau team fight di turtle. Rinanya mau lebih. Oh, Navi mau. Navinya mau, Rinanya mau lebih. Dan lihat di sini mereka tahu ada Daiki, mereka tidak terlalu worry. Yang memastikan adalah Soju nggak barengan sama Daiki. Kalau Soju barengan sama Daiki, ini akan menjadi sebuah jawaban yang cukup mahal. Dari depan sana, berhasil mendapatkan perfect objektif, menandakan Iritel akan punya power sangat lebih dari reward manipulation. Prefector hanya untuk defensive skill. Membuat para pasukan dari tim Liquid mereka masuk lebih dalam lagi. Mengapa mereka masuk lebih dalam? Bahkan itu adalah kesempatan mereka untuk satu-satunya bisa pergi. Dan saat ini mereka sudah kehilangan Daiki dan juga objektif perfect. Bahkan di arah top lane, kalau misalnya turretnya berhasil diselamatkan oleh Iritel, ini akan menjadi sebuah kegagalan yang masif. Tapi untungnya masih bisa didapatkan, masih sempat untuk para pasukan dari tim Liquid mendapatkan 1 turret. Kalau enggak sama sekali ini benar-benar kegagalan yang masif banget di arah top lane-nya. Masalahnya kayak 2 kali gue ngelihat ya, dimana tim Liquid PH ini mereka tadinya mau kontes atau bagi orang lah, mereka bagi orang hanya untuk ganggu karena Joy-nya tuh udah jelas ada di sisi sebaliknya. Cuma mereka kayak komit banget ganggunya nih. Ganggunya itu benar-benar kayak berasa jadi all in, berasa mereka mau kontes beneran, dan itu yang akan menyebabkan perbedaan poin kill. Sekarang tabrak aja di bagian bawah. Oke. Tapi nampaknya dari depan sana mencoba untuk mengangkat 1 dan belum ada yang bisa didapatkan. Bahkan dia yang harus terangkat berkali-kali, membuat Revolt Manipulation seakan tidak ada harga dirinya di arah bottom lane. Dan akhirnya tim Liquid udah mencoba untuk membalikan keadaan sedikit demi sedikit. Favo, dia punya Malefic Gun, tapi dia belum punya damage yang cukup, Lin. Belum punya damage yang burst membuat Soju harus tumbang mundur ke arah belakang. Dia harus fokus ke arah damage, bukan tentang range saja kali ini. Setuju sih. Apalagi sekalinya tim Liquid PH bergerak ya, itu impactnya banyak banget loh. Dan Navi MY sekarang mereka under pressure bahkan. Kebalikan posisinya dengan objektif yang mereka miliki, mereka dalam posisi terinvasi jungle-nya yang harusnya ini tidak terjadi di mereka. Masalahnya ya di awal mereka yang pegang kendali. Mereka pakai Sansin juga. Harusnya mereka di menit-menit 9 nih itu udah mulai berjaya-berjayanya. Tapi malah sebaliknya dan midnya ditabrak. Mid ditabrak, mid Satu turret hit aman. turret gagal dipecahkan, tapi Ramichi masih available untuk bisa melakukan sedikit flanking. Informasi didapatkan karena ada metal detector udah mulai terbunyi di arah top lane, ada sosok Ramichi. Tapi Rina masih menunggu powernya terlebih dahulu. Dan Favo kayaknya keputusan menuju ke arah Malefic Gun di item kedua. Apakah itu wise choice, Lim? Sebenarnya gua rasa untuk Malefic ya,
oke-oke aja Ji, karena ditukarnya cuma prioritas itemnya doang. Windtalker, Berserker Fury, Malefic itu 3 item yang sering banget kita lihat untuk jadi starter packnya Iritel. Kalau opsi lain ya ada Great Dragon Spear, itu opsi lainnya kan. Ada Huskclaw juga yang jadi opsi. Huskclaw mungkin first item lah. Tapi kalau misalkan ngomongin Malefic berarti memang dia butuh banget penetrasi dan range-nya itu loh yang dicari biar dia nggak kalah range sama Granger. Tapi gue ya jujur aja kalau ngomongin karena Iritel, gue Damage kurang pasti. Dia nggak depending on terjarak banget. Karena dia tuh punya moving yang bagus banget. Dia punya damage sambil bergerak. Dan menurut gua, dia lebih baik mengeluarkan burst damage. Iya ya, kalau memang timing masuknya bagus ya. Lihat Raymond tuh, sekarang dia di poke sama Claw itu udah sakit banget dan udah nggak boleh dianggap remeh lagi nih. Even Syah di bagian depan dia nggak akan bisa tahan lama. Makanya kayak hati-hati banget nih. Hani lihat, Death Sonata loh itu. Harta lihat Sonata, tapi lihat wow! Damage yang diberikan dan lihat range yang sejauh apa sih yang dimiliki dari Detail. Way better kalau gue dibanding Malefican. Way better itu menuju ke Windtalker kalau enggak langsung ke Berserker Fury. Iya, sebenarnya kayak 3 item Huskclaw. Tapi langsung dipasangkan pelakon oleh Syah. Momentumnya sangat baik, masih mendapatkan 1 point kill bahkan 2 Daiki. Nomor efektif menuju ke belakang Syah. Melakukan zoning out. Body block menuju ke para pasukan dari tim Navi MY. Soju di depan sana nggak bisa masuk lebih dalam dan dipastikan kalau Soju masuk dia akan tumbang untuk kedua kalinya di dalam team fight yang tidak terlalu penting untuk dia. Ramichi, stand by, foul, dan sakit ternyata di depan sana. Ramichi hampir ter-takedown, damage yang terlalu besar dan bahkan hilang. Perfect damage, 100% damage yang oleh Foul membuat Ramichi ter-takedown, masuk terlalu terburu-buru dan bahkan Lord di tangan Navi MY. Wow, itu dia. Dan sekarang Soju, dead end harusnya. Nggak bisa kemana-mana lagi, hanya bisa ngebeli waktu aja selama mungkin. Bahkan di arah midnya udah ada Syah juga yang nungguin. Ini bakal ditunggu sih, killnya akan nanti dan ya respawn time-nya jadi lebih lama. Mereka nggak akan terlalu sempat untuk ngekontrol dari Lord-nya. Kita lihat dari replay, sebenarnya pilihan yang bagus adalah flicker dari Syah nih. Dia langsung tangkap bagian depannya. Untung ya, sebenarnya kenanya ke Zazy. Kalau kenanya ke Kla tadi, habislah itu Kla. Ditambah lagi satu, untungnya kita lihat di sana ngomongin Daiki, dia di tengah reward manipulation ada Foul. Iya, ada damage-nya juga. Ada damage-nya juga. Gue suka sih tadi gerakan dari Ramichi ya. Trappingnya udah bagus banget. Udah kebuka sama Iritel loh. Tadi gue pikir Iritel bakal tumbang. Karena 3 kali ritem, Iritel harusnya nggak bisa ngapa-ngapain. Iritel bisa ditumbangkan lah. Cuma sayangnya ada miss tadi dari ritemnya. Dan Electrifying Blitz-nya gue nggak tahu kenapa nggak dinyalakan saat si Ramichi-nya kabur. Sekarang Lord masih segar sekali masuk ke inner turret di bagian top lane. Tapi ya pasifnya juga udah nggak ada. Jangan lupa ya menit 12 pasif best turret udah hilang. Oke, tidak ada holy defense di arah top lane. Perpasukan dari tim Liquid di depan sana nggak bisa menahan damage dari seorang Fafau. Meanwhile ada satu buah split push dari bottom lane yang berhasil mendinai rotasi yang dimiliki dan bahkan secara tidak langsung keuntungan Lord yang mereka miliki tidak terlalu maksimal. Dengan turret di arah mid lane bahkan masih kokoh berdiri gagah menantang. Midnya pun nggak hancur. Oke. Great Dragon Spear udah jadi nih. Sementara lihat Soju ini akan jadi screening aja. Dia akan jadi mata untuk tim Liquid PH. Ditambah dengan damage yang sudah cukup dari Kla, damage yang udah cukup dari Ramichi. 03 memang dari Joy-nya, tapi kalau dari segi farming lihat itemnya Holy Crystal udah jadi. Next item Wishing Lantern ternyata. Dia mau cuma makan depannya kah? Dia mau panis glue or nah, dia udah sadar dia butuh damage dan GDS. Satu item yang sangat penting untuk mereka. Dia nge-skip Berserker Fury berarti ya? Ya itu yang kita pertanyakan. Sebenarnya kalau ngomongin power spike Iritel ya, ini bukan dari gua nih, dari beberapa streamer Gold Lane yang idola kalian mungkin salah satunya. 3 item disebut adalah Windtalker, Huskclaw dulu, Huskclaw, Windtalker dan Berserker Fury. Setuju. 3 item ini tuh kayak trinity-nya kritikal lah. Dan itu bisa dibilang kenapa itu sangat compete di sosok Iritel. Pertama attack speednya, dan kedua moving speednya. Benar. Dan Berserker Fury kan kritikal ya. Memang Iritel kan dependen sama kritikal. Pasifnya aja kritikal gitu loh. Jadi kayak itu Berserker Fury item wajib bisa dibilang untuk Iritel buat burst damage-nya. Sekarang digantikan ke arah Great Dragon Spear. Jujur, ya movement speed-nya berguna sekali untuk pasif Iritelnya. Tapi kayak damage kritikalnya nggak akan segede di Berserker Fury. Oh, Wrath of Dryad. Wah, terlalu terburu-buru gak sih kebukannya? Itu yang gue bilang, Ji. Kenapa gue lebih suka Tigreal? Jawabannya adalah ketika tadi momennya ditukar dengan Tigreal, itu kena loh Implosion. Wrath of Dryad itu butuh waktu sampai akar itu menjalar dan Syah. Lihat, nggak ada takutnya loh dari Kla. Dia poke damage terus-terusan. Ya, karena Syah bisa dimakan walaupun dia ada immortality sekalipun ini sangat mahal untuk dia kehilangan immortality di saat ada Lord. Keuntungan di tangan dari Navi MY, tapi lihat tim Liquid yang berhasil melakukan take over menuju ke arah Lord terlebih dahulu. Mereka tidak mau melepaskan Lord mereka yang kedua. Tapi yang dipastikan adalah kalau ngomongin menuju ke arah Hani, kali ini dia nggak berada di dalam bus dan dia tidak bisa out of the range. Itu bahaya banget. Dia bakal bisa dimakan. Dia nggak punya immortality. Mungkin Winter Crown belum jadi.
Tapi lihat Kla, masih maksimal. Molten Shocker, Vision terbuka dengan sangat jelas. Vavo di posisi yang sangat nikmat. Bagus banget Menjadi mata, posisi yang sangat tidak terdeteksi oleh Soju. Bahkan seakan-akan Sojunya yang malah bebas free di depan sana. Ya, tapi itu nggak kebuka sama sekali. Dan kalau Lord ini di start oleh tim Liquid PH, Wah, dia bisa surprise. tiba-tiba dia trapping dari belakang, dapetin damage-nya, itu udah benar-benar bisa tumbang instan loh dari Kla. Flankingnya sih. Itu dia. Tapi damage-nya cukup gak sekarang pertanyaan itu? Cukup harusnya kalau untuk kill Kla ya. Kla atau Zazy itu cukup. Dia nggak bisa makan depannya karena kekurangan dari burst damage dan muncul. Oke, langsung muncul Vavo di rumah sana. Last cukup tinggi dengan mulai bahkan burst damage yang cukup besar. Membuat orang dari tim Liquid gak bisa menghadapi siapapun di depan sana. Mega kill didapatkan oleh Retail, tapi Rina masih mau lebih dengan Molten Shocker yang mereka miliki. Informasi didapatkan. Tim Liquid gak bisa masuk lebih dalam shot. Kali ini memang terpoki damage, tapi lihat dari kelas sendiri. Dia gak bisa menyelamatkan dirinya. Dan dengan adanya Joy yang sudah membuat satu statement dengan Rhythm of Joy-nya mundur. Dia nggak bakal bisa untuk kontes. Ya ini gak mau Liquid mereka harus maksimalin far lane-nya dulu karena kelihatan banget objektif yang memang diinginkan oleh teman-teman Navi ini berjalan dengan sangat-sangat baik. Mereka tahu banget damage dari Vavo. Nggak sesakit Berserker Fury, ya betul. Tapi tetap sakit, bukan berarti nggak ada damage-nya. Mereka masuk di momen pas sekali juga lagi-lagi flicker dari Shah. Sebagai opener yang manis, sebagai timing yang pas juga untuk ngebuka team fight-nya. Udah ketika timing dari Shah-nya bagus, nggak ada backupnya. Jauh banget, Ramichi-nya jauh, Sojunya juga lagi jauh. Alhasil yang nggak ada sama sekali yang bisa nge-backup 3 orang yang tertangkap sama Shah tadi. Oke, tapi di arah top lane bakal coba dilindungi para pasukan dari tim Liquid. Mereka mencoba untuk menuju ke arah belakang karena reward manipulation akan bisa menangkap mereka dari jauh. Telah sudah Prefactors terlalu berani untuk dikasih depan, tapi damage-nya tidak bisa dibendung. Meanwhile, Soju sudah melakukan flanking tapi tidak bisa didapatkan reward manipulation. Terpop-up tapi Red of Dread membuat pasukan dari tim Liquid mereka terhenti pergerakannya. Rina memang tumbang, tapi Soju apakah ada jalan pulang? Tidak ada. Jalan pulang hanya dengan nyawa, tidak ada. Hanya dengan nama, ada. Itu dia, gak bisa ya. Dan tapi akhirnya mid-nya terbongkar juga nih. Mid turret yang dari tadi bahkan dengan Lord yang didapatkan oleh Navi MY, Lord yang pertama tadi nggak bisa loh ngedobrak mid turretnya. Lord yang kedua bisa. Sekarang visionnya akan lebih enak karena lumayan setara adanya inner turret, bahkan inner turret di bagian midnya juga bisa dihancurkan mungkin. Ya defense dari Kla coba untuk clear, sayangnya Granger memang bukan tipikal clear minion jadi akan lama sekali. Dan goldnya ada perbedaan nih yang dimana tadi tuh nempel banget kan goldnya. Kayak 46 berbanding 46, bahkan dari 40.000 tadi itu nempel sekali. Sekarang ada 3.000 perbedaan. Dan gue rasa ini perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Karena apa? Karena ya dari awalnya tadi nggak berbeda sama sekali. Dan ketika lagi tim fight besar, gue masih mempertanyakan si Soju apa yang akan dilakukan oleh Soju. Karena seakan-akan dia coba untuk maju, dia untuk flanking di bagian belakang. Tapi nggak flanking di saat yang tepat. Ya dan dia nggak ada damage juga sebetulnya. Dia hanya nungguin orang yang sekarat kabur dan dia makan. Nah, gimana teman-teman empatnya itu sekaratin orangnya? Itu yang akan jadi pertanyaan. Kalau gue malah gue balik pola pikir gue ya. Kalau gue jadi Soju, dia ketika udah tahu dari reward manipulation, itulah saatnya dia keluar. Maju kan? Dia untuk masuk, untuk ngedistract semua damage-nya ke dia. Walaupun tadi ada yang ketangkap, kalau damage-nya semuanya menuju ke arah seorang Soju, setidaknya tim Liquid masih bisa nge-deal damage. Iya. Karena ke distract. Tapi kalau dia mau coba untuk yang jadi eksekutor dengan item dia seperti ini, dan dia roamers, sayang nggak bisa. Wah, berarti tanpa berseker untuk Vavo. Wow, Oke. menarik ini. Tanpa berseker, bukan berarti nggak ada damage sama sekali ya. Karena yang tadi gue bilang, damage akan tetap ada. Cuman memang Berserker Fury ini bikin damage-nya itu lebih besar, lebih instan lah bisa dibilang. Dan kita tahu juga tadi dengan item-itemnya itu sustain sekali. Rose Gold, Wind of Nature, dia ada 2 safety item lah bisa dibilang. Apalagi kalau kita ngomongin duitnya nanti banyak banget, bisa jadi ada Immortal juga yang sudah disiapkan. Tumbang langsung pakai Immortal, ganti lagi ke arah Winter, bisa banget. Oke, kalau misalnya menyaksikan para pasukan dari tim Liquid, kali ini mereka tidak akan mungkin untuk sembarangan lagi masuk ke area pitlot. Pertama, kondisinya mereka udah lihat, mereka kalah dari segi tim fight berkali-kali. Rina memang akan menjadi 1 poin kill yang sangat mahal nanti kalau Lord sudah didapatkan oleh tim Navi MY. Tapi kalau belum, dia nggak akan bisa dapetin Rina. Dan saat ini kondisinya masih mencari seluruh bus. Mereka tidak mau lagi mendapatkan kesalahan dengan ada flanking yang dikeluarkan oleh seorang Vavo. Molten Shocker telah dibuka. Informasi telah didapatkan. Nampaknya para pasukan dari tim Liquid
Mereka sudah melihat di mana Vavau berada. Harusnya mereka sadar ini akan ada flanking dan jangan sampai Vavau juga terlalu jauh, Lim. Iya, karena Vavau-nya pun bisa di-punish kan. Vavau bisa dipunish. Bisa dimakan juga, walaupun stun pastinya belum terlihat nih. Kayak ngeliat dari Soju dia nggak bisa stun pasti, tapi lihat ini vision di bagian belakangnya tuh selalu dikasih. Vavau ini bisa sih makan Soju dulu, lihat damage-nya lumayan sakit, tapi memang akan ngebuang waktu. So Lord Dance akan terus terjadi. Oke, Vavau akan dijadikan target oleh Soju. Poking damage dan trade damage yang nggak cukup worth it untuk seorang Soju. Dan Vavau masuk lebih dalam lagi, tempat sana belum bisa diangkat. Vavau udah Breath of Death masih menghentikan sosok dan Daiki untuk bisa masuk lebih dalam. Dan Ramichi jago untuk steal third load mereka miliki. Mundur ke arah belakang tidak bisa menjadi sebuah jawaban karena Sakratul Maut dan bahkan Hani di depan sana poking damage dengan sedikit demi sedikit membuat Daiki udah harus mundur. Walaupun flickernya ada masuk ke arah depan, Daiki relief fokus ke arah Vavau dan itu bukan keputusan yang sangat baik ketika mereka udah nggak punya apa-apa dan mereka harus defense. What are you doing, Daiki? Tapi kalau seandainya Ramichi-nya follow tadi, itu dapet loh. Mungkin Ramichi-nya ragu kali ya, karena call-nya mungkin ya, atau komandonya di teman-teman Liquid. Dia dapat Lord ya, sabar dulu ya, kita jangan team fight dulu ya. Tiba-tiba lapu-lapunya nggak bisa kabur, dan dia dapetin momentum yang bagus banget. Dia bertahan dengan lama banget tadi, damage reduction yang tinggi juga. Karena kena kebanyak target kan skillnya. Tapi sekarang ya udah, Lord tetap akan diamankan, tidak ada flicker untuk Daiki. Dan ini bakal jadi masalah serius untuk tim Liquid PS. Oke, ini bisa di end game karena mereka baru muncul dari Soju dengan 1 detik lagi. Double Blast Cloud! Immortality-nya hilang dan bakal fokus ke arah base. Gak ada bisa melindungi dan Navi Malaysia berhasil menumbangkan tim Liquid Philippines di game yang pertama. Wow, itu dia permainan yang begitu manis, permainan yang sangat